Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, bersyukur kita semua pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenannya kita bisa berkumpul kembali dengan sehat, gembira pada hari ini. Teman-teman semua, sesuai dengan instruksi dari panitia, ya, instruksi panitia bahwa hari ini kita mengadakan talk show, apa ya? Ya itu baca di depan bos. Oh, menyiapkan mental, ya, mempersiapkan mental berwirausaha, strategi sukses di usia mapan katanya. Ya. Gak ada yang mau bilang senja ini. Iya. Ya, gak ada yang mau bilang tua, gak ada yang mau bilang senja. Iya kan? Gak apa-apa. Asar deh ya, asar. Iya kan? Gitu. Bikin lagi maghrib gitu kan? Oke. Baik. Pada kesempatan kali ini panitia menghadirkan dua orang narasumber, kawan-kawan kita yang sudah kelas berat. Oh ya, salah satu kelas berat, satu agak menengah gitu. Oke, jadi Berat banget itu. yang pertama adalah Mahdi Makhluf. Beliau selama ini bergerak, ya mungkin dulu menjadi karyawan di beberapa perusahaan besar, ya Alfamart, lalu di Lawson, pernah juga di Bank Mega. Terakhir adalah konsultan iya, gengsi pakai kacamata di sini. Iya kan? Gitu. Jadi terakhir adalah komisaris di beberapa private retail business. Mudah-mudahan dari pengalaman beliau kita mendapatkan motivasi, ilmu untuk kita berwirausaha. Apakah itu berwirausaha di bidang sosial atau memang masih mau ngejar duit, silakan. Yang kedua adalah saudara Bang Rudi. Nah, kebetulan memang beliau adalah praktisi usaha yang selama ini sudah malang melintang di Nusantara, mulai dari, kalau informasinya tuh mulai dari Jogja, lalu ke Jakarta, lalu di Sumatera, di Batu Sari, Kecebur. Ya nggak apa-apa, itu apa namanya, bagian dari sebuah usaha ya. Jadi kegagalan itu bukan berarti hancur, tapi adalah sukses yang tertunda. Wah, mantap ini, ya kan? Semuanya sudah punya semangat, gitu kan? Nah, baik teman-teman semua, mungkin nanti kita panggilkan, kita langsungkan aja kegiatan kita. Kita minta narasumber pertama. Siapa dulu ya? Pak Mahdi ya, teman rekan Mahdi Makhluf yang mungkin nanti akan membawakan presentasinya agar kita bisa menyerap pengalaman-pengalaman beliau dalam semangat kita untuk berwirausaha ke depan. Mungkin itu kita langsung panggilkan saja rekan kita Mahdi Makhluf.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah bahwa hari ini kita punya kesempatan untuk ketemu, mungkin nanti bincang-bincang sekaligus mungkin diskusi lebih dalam. Alhamdulillah juga bahwa hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan nikmat sehat, rezeki. Mudah-mudahan nikmat yang kita dapatkan ini tidak membuat kita menjadi orang yang lupa untuk tetap bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita selalu panjatkan ke hadirat Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir, dan kita tetap menjadi umatnya yang selalu ingat kepada Allah SWT. Teman-teman, ke depan nih saya bukan bicara mengenai ngajarin atau gimana ya. Nanti kalau ngajarin yang lebih pas sama Bang Rudi kan, menjadi praktisi. Ya. Nah, kalau saya lebih ke arah berbagi ilmu aja. Artinya kalau kita berbagi ilmu sebenarnya bukan cuma satu arah. Artinya bisa juga dari teman-teman. Nah, ini yang saya mau sampaikan sesuai dengan judul. Jadi judulnya, halo, memang belajar fokus susah, nggak apa-apa, apalagi usia tua kan ya, usia mapan, fokus itu susah di samping pendengaran mulai berkurang, jadi kadang-kadang suara mic juga bisa kalah ya. Oke, baik, nanti kita akan diskusi, kemudian yang akan saya sampaikan ini sesuai dengan judul, artinya secara mental. Kenapa? Kalau kita berusaha sebenarnya ada beberapa variabel, bukan cuma mental. Mental hanya salah satu modal, gitu kan ya. Jadi kadang-kadang orang bilang, wah nggak ada uang ya. Uang hanya salah satu faktor. Ada mental, uang. Kalau saya juga belum tentu bilangnya uang, tapi lebih ke arah capital. Capital itu bukan cuma uang. Capital semua orang punya. Bisa uang, bisa knowledge. Artinya bisa pengetahuan. Guru itu punya capital, belum tentu uang. Bisa nggak dimanfaatin sebagai modal? Bisa. Artinya dari sini saja kita sudah tahu, oh berarti kita bisa punya modal untuk berwirausaha. Simple. Jadi guru buka aja tempat-tempat bimbel. Ini knowledge-nya ya, tapi saya nggak akan bicara knowledge-nya, lebih ke arah mentalnya. Nah, kalau kita bicara nanti knowledge ya kita bikin kelas lagi, gitu ya. Kan konsultan biasa begitu ya. Itu knowledge juga. Ya Bang Rudi, nanti saya akan panggil Bang Rudi juga, join juga gitu. Nanti case-nya beda, temanya beda. Tapi balik lagi, lebih ke arah lebih ke arah kebermanfaatannya. Jadi kita bicara bukan cuma bicaranya, tapi lebih manfaatnya apa. Dari sini kita melahirkan apa? Apa follow up-nya? Itu yang paling penting. Oke, tadi kita bicara capital bisa modal. Kemudian yang kedua, atau mau diurut-urut mau nggak mesti urutan, mental. Kemudian yang ketiga adalah knowledge gitu. Nah hari ini saat ini sesuai dengan judulnya adalah kita bicara sisi mental. Mental sebagai apa? Mental sebagai pengusaha. Makanya jadi pengusaha biasanya kaitannya dengan employer, bukan employee. Employee kan karyawan kan. Artinya kalau kita bicara karyawan punya mental juga. Beda mentalnya dengan mental pengusaha. Jadi secara spesifik nanti kedepannya mungkin beberapa menit kita akan bahas mengenai bagaimana mental atau mental yang dibutuhkan untuk mau menjadi pengusaha. Jadi clear ya. Jadi kalau ada diskusi-diskusi yang berkaitan dengan knowledge, mungkin kita geser dikit gitu ya. Harap bersabar, nanti kita bicara dari sisi mental dulu. Setuju nggak nih? Setuju. Nggak terlalu serius kan saya ya? Iya. Lupa juga dulu mati kayak gimana sih gitu kan ya. Saya juga lupa waktu dulu di 111 kayak gimana saya kelakuannya, lupa lah ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita ya itu masa lalu lah ya, kita belajar sekarang. Oke, next Mas Arya. Nah ini ada banyak sikap mental yang dibutuhkan sebagai pengusaha. Nah ini yang nanti saya akan bicarain satu persatu. Nanti apakah nanti dari setiap poin-poin ini kita akan diskusi, kita akan tanya jawab, silakan nanti tergantung dari moderator mau arahnya kemana. Atau menyelesaikan dulu slide-nya sampai selesai, makan, pulang. Gak ada diskusi dengan Pak, biasanya kita lupa kan ya. Kalau gak enakan. Oke, nah ini adalah mulai dari niat, tekad, sadar kemampuan diri dan seterusnya. Ini adalah mental-mental yang saya kumpulkan. Ya kalau dicari juga banyak.
Bisa beda, bisa. Tapi bedanya hanya biasanya di terminologinya aja. Kata-katanya beda. Yang paling penting adalah pemahaman kita. Oke. Ini maksudnya kemana ya? Nah itu yang nanti kita akan diskusikan. Oke, next Mas Arek. Sikap mental yang pertama adalah niat dan tekad. Nah, ini yang paling berat sebenarnya ketika mau jadi pengusaha. Bener yakin mau jadi pengusaha. Kenapa mau jadi pengusaha? Apakah jadi pengusaha itu lebih enak? Lebih enak ketika melihat hasilnya. Makanya pengen jadi pengusaha. Enak kali ya. Jadi kayak Bang Rudi. Enak kan? Datang banyak orang kan yang jajan banyak, yang belanja banyak. Enak karena kita melihat endingnya. Kita lihat hasilnya. Kita tidak lihat tarik ke belakang. Nah, untuk menjadi pengusaha yang pertama hilang. Yang pertama adalah bicara harus benar-benar penegasan kembali niat dan tekad. Apa tujuan kita menjadi pengusaha? Mau kaya, kan gitu kan ya. Kalau mau kaya benar, boleh nggak? Boleh. Buletin tuh tekadnya mau jadi kaya. Jadi jangan pernah berhenti sebelum kaya. Kalau niatnya benar-benar. Kalau kita mau jadi pengusaha, bener nggak nih? Mau jadi pengusaha yang kaya? Jadi orang kaya gak gampang. Mati-matian artinya kembalikan lagi niat kita sama tekad kita untuk menjadi kaya gimana? Apa ukurannya jadi orang kaya? Berapa harta yang kita miliki dalam bentuk uang? Berapa properti yang kita miliki? Nah kalau itu tujuannya, usaha apa yang bisa memberhentikan kita? Gimana ceritanya aktiviti kita akan berhenti? Kalau itu tujuannya, artinya ketika kita nggak punya niat yang kuat, berhenti semuanya. Jadi jangan main-main sama niat. Niat itu paling penting. Sama ketika kita datang ke sini, niatnya apa? Belajar mungkin hanya salah satu gitu kan ya. Ketemu, ngobrol, buatin niatnya tuh kuatin. Sampai sini jangan lepas tuh niatnya. Dilakukan, dieksekusi. Oh pengen belajar, pengen ngobrol. Pengen jajan. Begitu pulang evaluasi. Apakah tadi ketika saya datang ke sini dapat nggak saya ngobrolnya? Dapat nggak saya ilmunya? Dapat nggak saya ini dulu? Nah, evaluasi itu namanya kan ya. Artinya diawali dari mana? Niatnya. Itu yang paling seru. Ketika nggak ada niat, apa coba ya kalau nggak ada niat bisa jadi bagus? Dan itu gampang dibalik-balikin gitu loh. Artinya ujiannya mengkritisinya simple. Kenapa orang jadi pengusaha jatuh bangun lagi? Kenapa? Karena niatnya kuat banget. Kuat nggak kita kayak gitu? Tadi kan udah diceritain di sounding sempat sama udah Anas kan? Buka di mana? Bonjero kecebur. Nah itu kan kecebur kan? Kalau niatnya tipis, bangkit lagi ya kira-kira? Berapa kecebur itu biayanya? Bukan uangnya mungkin simple. Panggilin teman-teman, yuk kita bikin uang tuh bisa dapat. Tapi mentalnya nih loh. Ingat gak lagunya Hamdan ATT, Jatuh Bangun itu kan? Ngetop banget berapa niat itu bisa. Jadi kita tuh begitu sebenarnya. Ketika mau jadi pengusaha, ketika mau jadi karyawan, balikin dulu yang pertama adalah niat kita sama tekad kita mesti kuat. Mana ada usaha tanpa niat tanpa tekad? Jangan tegang begitu dong. Serius banget nih. Nah ini niatnya udah dapet nih, gitu. Tinggal pulang jangan sampai kesandung gitu. Kalau udah tua rapat kesandung lupa tadi ngomong apa tadi ya? Gitu. Kayaknya niat banget ini udah nih. Niat banget. Kita bicara penegasan kembali niat dan tekad ini yang pertama. Kalau nggak ada ini jangan mikirin usaha. Udah nyaman aja mau ngapain, mau tiduran, mau nyanyi, mau joget-joget silakan. Nanti ketika kita punya niat, kita punya tekad, kita akan akselerasikan tuh. Mana banyak kan? Joget-joget, nyanyi-nyanyi atau benerin. Pasti kelakuan kita berubah. Artinya ada behavior yang kita akan rubah ketika niatnya kita gedein. Artinya priority kita jadi berubah. Ya, oke. Nah, ketika kita punya, mana mungkin kita nggak dedikasikan diri pada bisnis? Tanyain Bang Rudi, berapa banyak dia tidur? Berapa jam dia tidur? Berapa banyak ketika dia membangun bisnis, mati-matian dia tongkrongin bisnisnya? Kenapa? Dia dedikasikan sini. Mau nggak kita kayak gitu?
Kalau sekarang dia bisa leha-leha, bisa dia touring, itu setelah melalui proses. Tapi pertanyaannya, apa dia nggak mendedikasikan walaupun dia touring? Itu niat. Ketika kita punya niat kuat, kita punya tekad yang kuat, lariin ke sana. Artinya priority kita ke sana. Ngelihat apa aja kayaknya bagus nih jadi lokasi nih. Lihat apa aja nih kayaknya bisa jadi kasir nih. Itu. Kalau kita nih ngeliat cewek cakep, enak kita jadi bini kedua. Itu repotnya. Karena niatnya beda kan. Iya lagi gitu. Iya begitu ya. Nah, karena belum didedikasikan ke sana. Gampang nih, mau dijadiin aktualisasiin. Ya, dedikasinya di sana, tempelin aja terus. Ya, jadi ketika kita punya niat, ya terusin dikit, dedikasikan ke sana. Nggak ada orang bisnis itu jadi begini nih. Totalitas kita kasih. Ketika kita jadi karyawan, totalitas nggak? Iya, kenapa begitu jadi pengusaha? Jadi sambilan. Mana ada pengusaha sambilan? Dapatnya sambilan. Nanti tanyain ke Bang Rudi prakteknya. Apa dia sambilan? Nggak mungkin. Ntar iya, ntar enggak. Sambilan gimana contohnya? Ntar buka, ntar tutup. Ntar buka, ntar tutup. Kondangan, tutup. Mana ada pengusaha nggak begitu. Kalau kita mau jadi pengusaha, kita mikirin gimana biar buka setiap hari. Kalau saya nggak ada, siapa yang bisa gantiin? Itu artinya kita begini. Nah itu yang paling berat. Niat, tekad. Bukan nekat ya. Kalau nekat kan apa mikir? Gak pakai pikiran nih. Mikir pokoknya oke, barengin nanti. Kalau sudah punya nekat penting. Kalau sudah punya nekat ya nggak masalah. Barengin nanti dengan pengetahuannya. Nekat gua mah jebol. Konyol. Yang ngomong bukan saya, praktisi. Nekat tuh penting, itu mental. Tapi pengetahuan tuh lebih penting lagi. Nanti lebih teratur nekat kita karena pengetahuan. Ya, oke. Totalitas bukan sambilan. Buktinya apa? Bikin plan. Dulu ternyata mau jadi pengusaha itu bikin plan. Bikin plan. Gue mau usaha apa ya? Kan plan kan? Modalnya kira-kira berapa ya? Oh puyeng tutup lagi. Enggak lah, gue mendingan nungguin dari gajian anak gue jatahin 500.000 satu anak buat bikin anak yang banyak tuh gitu. Telat ya? Cari biang baru kelamaan. Dari janda kaya. Nah. Ini jangan sampai kita kesini ilmunya yang begitu ya yang diambil ya. Ya tapi nggak apa-apa itu sempalan juga, tapi jangan sambilan. Nah, terima kasih ya. Oke, nah itu artinya keseriusan kita ketika mau usaha apa memang ujungnya. Ini belum usaha loh ini, baru sampai plan. Saya buka kapan, saya cari tempat di mana, saya usaha begini. Oke siap. Sebelum saya beralih ke slide berikutnya ada pertanyaan atau kita lanjutin aja dulu? Lanjut biar cepat selesai udah cari makan ya kan? Nah yang kedua, sadar kemampuan diri. Semua terus kita di umur 55 ke atas udah tahu dong kemampuan kita di mana. Kalau sampai dengan umur 55, gue bisa apa ya? Kemana aja. Sadar kemampuan diri. Kita nggak perlu muluk-muluk. Artinya kalau kemampuan kita tinggi, nggak apa-apa kita bertujuan tinggi. Tapi kalau kemampuan kita tidak tinggi, saya nggak bilang bahwa kemampuan kita nggak ada. Sadar kita sekarang ada di mana. Di umur 55, kan saya bukan ngajarin umur 22, umur 20-an kayak Dwi, bisa di-upgrade kemampuannya. Kalau udah 55, udah bandel. Karakter udah terbentuk, dikasih tahu malah bantah, udah pasti. Loh gua udah 55 katanya. Mau ngapain? Lo ngasih tahu gua, apa gua nggak sukses hidup? Gua hidup katanya. Hidup kan? Sadar kemampuan diri. Kita yang harus tahu di mana. Pertama adalah bidang apa yang kita bidang kemampuan yang kita menjadi ahli di situ. Coba sekarang kita merenung apa sih keahlian kita? Kalau kita sampai sekarang kita nggak tahu kita ahlinya di mana ya, berarti kita ahli merenung.
Bisa jadi itu bisa jadi duit nggak? Kalau bidang keahlian kita sekarang geser. Bidang keahlian cocok nggak dengan ini? Apakah bidang yang kita ahli itu adalah bidang yang kita seneng kerjain? Cakep. Tapi kalau kita kejebak ke sini, kan jadi hobi doang kan? Jadi fashion doang kan? Touring sana sini, hobi kan? Fashion bukan? Pertanyaan itu, iya boleh gitu kan ya. Tapi bisa nggak dari fashion itu kita geser ke sini, menghasilkan uang? Rudi. Ya, kenapa kita nggak bisnis jual perlengkapan touring? Misalnya, enak banget kan? Enak. Ada orang yang punya hobi, ada keahlian, motret. Itu orangnya ketua kita. Kalau motret itu cuma dijadiin hobi, jadi duit nggak? Geser aja jadi duit. Kalau ada di luar yang membutuhkan kita jadi karyawan, jadi fotografer. Tapi kalau kita bisa menghasilkan sendiri, jadilah fotografer profesional. Mau kawinan ke, mau foto produk ke, hobinya ngeliat cewek cakep, dia foto perempuan cakep, jadi duit. Jadi mantan klien. Nah, keahliannya digabung dan menjadi uang. Nah, yang saya mau sampaikan di sini, kita sekarang mengidentifikasi nih, keahlian kita di mana? Apakah keahlian kita itu kita bisa geser, bisa menjadi menghasilkan uang, atau kita maunya ya udah yang penting gua kerjain? Artinya ketika niat ini bagian dari plan nih. Ketika kita tahu bikin plan, gua ahlinya apa ya? Maklar. Gedein aja, gak ada masalah. Networknya ditambahin, gak ada yang salah. Orang kita suka mau bekerja itu, jadi kita kuatin yang memang di kekuatan kita. Jangan bikin pelatihan-pelatihan yang meningkatkan kelemahan. Udah lemah ngapain? Udah kekuatan kita ada di mana? Garap aja. Gak bisa apa-apa. Punya duit gak? Jadi investor aja udah. Kalau punya duit. Apalagi kalau jadi anak orang kaya, punya warisan, ngapain sih bisnis begitu aja? Taruh gitu di deposito, penempatan aja. Itu juga pengetahuan juga kan ya? Oh, ini nggak bisa, itu nggak bisa ya. Selama masih bisa makan, alhamdulillah, berarti kan ada yang dia bisa makan. Ada orang jago menikmati makanan, bisa jadi penghasilan kan? Magnus dari mana bro? Konten kreator. Sekarang kalau ditanya bidang-bidang yang bisa kita kembangkan dari keahlian kita, yang mana yang nggak ada? Kitanya nggak sadar, punya kemampuan dirinya sebatas mana, kemudian ngobrolnya sama siapa. Artinya perluas aja, kita punya circle. Bukan berarti yang lama ditinggalin, enggak. Circle-nya dilebarin gitu loh. Oh, ngobrol sama ini, gua motor dari sana ke sini, dari sana ke sini. Pindahin dikit mungkin ada yang beda lagi. Oh, dapat insight baru nih, bisa ngembangin yang lain. Gak ada masalah, motornya ditinggalin, motretnya nggak ditinggalin. Kalau semua bisa jalan tuh dapat duit, nggak susah menjadi pengusaha sebenarnya kan ya. Kan pengusaha nggak langsung cek gede. Kalau gede pasti juga butuh capital yang besar juga, resikonya juga besar. Kalau baru mau mulai kan katanya kan, mau mulai dari yang kecil. Kita kan dari lahir dulu kan, dari bayi dulu, baru gede. Artinya usaha juga yang bener sebenarnya secara natural tuh berangkat ya dari kecil. Kalau ujung-ujung gede itu warisan bapaknya, suruh pegang jadi direktur ini, direktur itu, nggak apa-apa. Pertanyaannya gini, bapak kita menjadi direktur nggak? Kalau kagak ya begini mulainya. Salahnya kenapa nggak milih jadi anaknya direktur? Nasib. Ya, kita jalanin. Oke, baik, saya lanjut ya. Sampai sini jelas ya. Sadar kemampuan diri gitu. Bukan berarti sekarang kita nggak punya kemampuan diri. Mungkin kita kurang sadar. Kalau ditanya kok kurang sadar dari 55, saya bingung juga jawabnya kan. 55 berarti kan kita kebanyakan ngopi, kebanyakan merokok kali ya. Gak tahu lah itu. Ya kita introspeksi dan perbanyak circle aja. Ngobrolnya nggak monoton. Banyakan nongkrong. Nongkrong kalau bisa ada hasilnya juga sih. Bisa hasil bisa kuning, bisa juga bukan. Gitu. Kenapa? Betul. Kalau berhentinya sampai sana, silaturahmi yang bagaimana yang bisa berpanjang rezeki? Coba bedah hadisnya, bukan ngajarin gitu. Kalau kita cuma ngobrol-ngobrol, ya memperpanjang rezeki. Dari mana pertanyaan rezekinya? Nah, kalau kita begini mengembangkan ini itu, jamin rezekinya keluar.
Tapi kalau cuma hahaha gitu ya, kalau buat saya sayang, lebarin dikit. Oke, kita hahaha udah 15 menit ya, 10 menit ngomong apa terstruktur begitu ya, nggak gitu juga. Nah ini yang kadang-kadang kita kejebak, tahu-tahu sehari kita ngabisin silaturahmi, hasilnya apa? Nanti bulan depan kita kesana, planningnya di mana deh? Planning jalan-jalan butuh duit. Dapetin dulu duitnya buat jalan-jalan. Itu yang dilakukan oleh Bang Rudi. Dapat duit dulu baru touring, bukan touring dulu baru dapat duit. Kecuali touring itu dia bikin konten gini, ada sponsor gitu kan, di endorse ini itu, motor segala macam, bisa prediksi tuh gitu. Kalau dia jalan-jalan tuh bukan karena dia yang punya duit. Jalan-jalan dia menghasilkan duit. Jadi yang namanya jalan-jalan bisa karena duitnya dia punya di awal atau duitnya nanti di akhir. Di endorse ini kan, kita bukan kayak orang prediksi. Udah ngetop duluan secara personel kan. Jadi sudah punya i-brand. Kita kan nggak punya i-brand. Kecuali punya brand. Oh udah dikenali, kita begini, jual aja. Oke ya. Ini yang paling berat sebenarnya. Menjadi pengusaha itu beratnya di sini. Kalau menjadi karyawan, kita berarti cuma sampai nomor 1 sebenarnya. Bertanggung jawabnya kepada siapa? Diri sendiri. Kalau kita belum bisa bertanggung jawab sebagai diri sendiri, sebaiknya kalau saya disaranin, kasihan kalau jadi pengusaha. Karena kenapa? Karena teman-teman harus bertanggung jawab dengan siapa nanti. Nanti kan ada karyawan. Kalau orang main-main berusaha, karyawan baru masuk nanti mau dipecat lagi, kan nggak mungkin. Dan ketika kita kepingin dia ada terus, nanti kan kesejahteraannya dia, bukan cuma dia loh yang kita tanggung, keluarganya. Karena dengan sustainability dia punya kehidupan gitu loh. Artinya gajinya langgeng, pekerjaannya langgeng, itu kan bagian dari tanggung jawab kita sebagai pengusaha. Kalau dia sebagai karyawan cukup, tapi kalau kita diri sendiri dulu, kalau kita nggak bertanggung jawab terhadap diri sendiri, kepada anak, kepada istri, atau kalau perempuan yang jadi pengusaha terhadap anak-anaknya gitu kan ya, terhadap rumah tangganya, tanggung jawab juga terhadap suaminya. Kalau dia belum sukses, gimana nanti kalau dia jadi pengusaha? Punya tim loh yang harus dibangun, yang harus bukan cuma dibangun dalam artian dia punya capability, tapi dia punya ekonomi juga, kesejahteraan juga harus kita perhatiin. Gimana kalau usaha kita nggak totalitas di sana? Kan mereka butuh makan. Kalau kita mungkin orang lihatnya, pengusaha dia mau kasih ada aja. Walaupun mungkin pengusaha itu dari ngutang gitu ya. Tapi kan orang lihatnya loh, kita gimana ceritanya? Tim kita bisa tetap kita jagain. Ini yang harusnya kita gedein. Ketika jadi pengusaha harusnya kita mendapatkan lebih. Kenapa? Karena saya harus bayar tuh tim, bayar karyawan. Itu dari secara apa? Secara materi. Tapi kan juga ada non materinya. Gimana kalau misalnya karyawan kita maki-maki terus, kita nggak tahan gitu dengan pressure-nya, luar biasa. Nggak mau gue kerja sama Madi deh. Kenapa? Wah, kalau giliran lagi ada pressure habis, buat binatang lepas semua isinya. Gimana ceritanya? Wah, ternyata switching behavior atau kita punya isi kepala antara menjadi karyawan aja kita bisa marah kan? Bisa tersinggung, bisa maki-maki gitu. Maki-makinya kemana? Gimana jadi pengusaha? Wah, itu luar biasa gitu. Produk harus punya tanggung jawab. Produk kan bukan asal. Kalau kita punya produk, apapun produknya, bisa makanan, bisa juga non makanan. Gimana kita kan harus sama punya tanggung jawab ke sana. Gimana produk kita the best keluarnya? Gak boleh cacat keluarnya. Simple, sama hasil jepretan dari Mas Arlo. Berapa banyak dibuang sama dia? Dia pilihin yang bagus. Kenapa? Tanggung jawab sebenarnya. Dia akan kasih ini yang the best kan. Untuk satu produk yang dikeluarkan dari Mas Arlo, berapa kali jepret dia? Itu contoh. Kalau dia tidak bertanggung jawab, luar biasa. Kalau dia tidak membentuk tim, siapa yang mau bantuin gondol-gondol ini, gondol-gondol itu peralatannya? Gimana dia memperlakukan terhadap tim? Dia dulu harus bertanggung jawab terhadap dirinya. Gitu. Nah ini yang serunya menjadi seru dalam artian mentalnya, konsekuensinya harus sampai sini gitu. Saya begini mau bukannya nakut-nakutin ya, artinya memang itulah yang sebenarnya di balik layar dari seorang pengusaha. Behind the scene-nya dari kesuksesan itu di sini gitu. Bahkan orang yang sukses juga harus tetap begini.
Nggak mungkin orang yang sudah sukses tuh nggak begini. Bagaimana dengan partnernya? Kita kan melihatnya selalu ada kan makanan di sini. Ada partner kan yang mendeliver, yang mensuplai terigu, minyak, segala macam. Itu menggantungkan ke siapa? Ke kita juga kan. Yang ngirim saus, segala macam. Itu entah itu dia pelanggan atau dia, kita bicara mengenai pemodalnya, partnernya, suppliernya, sama. Menggantungkan kita. Gimana kalau kita, gue nggak mau dah kirim lagi. Bayarannya ntar bayar, ntar kagak. Bayarnya tempo bayar, tempo enggak. Ada tempo bro. Ada pembayarannya pakai tempo, memang temponya sekian hari. Bagian dari agreement, jadi TOP-nya. Boleh nih begitu, boleh kesepakatan. Tapi kan ketika udah langgeng, kalau belum kan pasti bayar cash. Nggak ada cash kan dikirim barangnya. Maintain relationship-nya kan butuh tanggung jawab, itu bagian dari yang harus kita prepare sebenarnya. Ketika kita mau punya produk sama, apakah Mas Arno ketika mencetak dan membuat frame itu harus bayar tunai? Tergantung dedikasinya dia membangun relationship. Sama juga kepada pemodal gitu. Kalau kita nggak punya uang, kan kemampuan kita dibiayai orang untuk berusaha kan. Pemodal itu akan nagih, gimana bertanggung jawabannya? Kita ngasih modal gitu, gue bantuin, bukan bantuin. Kita kerjasama, kasih modal 100 juta. Kalau kita punya uang, gitu. Atau kita nggak punya uang nih, Pak Gatot kasihlah buat saya. Terus cuma-cuma, nggak mungkin saya akan bertanggung jawabkan ini kan. Nggak bisa hanya hubungan pertemanan. Berapa banyak hubungan pertemanan babak belur gara-gara begini nih. Udah, lu pokoknya kasih aja ke gua modal, ntar gua jalanin. Laporan kagak ada, gimana? Tarsok kan bisa gitu kan ya. Bagian dari tanggung jawab pengusaha begitu, walaupun dia temennya, walaupun itu bapaknya. Coba aja, saya sama anak saya begitu, 2 minggu sekali harus ada laporan ke saya. Jadi kemarin orang dia jadi pengusaha kok. Terus mau gimana? Cari aja perusahaan yang bisa nggak marahin, nggak nanya. Cari aja, nggak bakalan ada. Kita jadi karyawan aja, dikasih target kan, targetnya nggak mencapai, dimarahin nggak jadi karyawan? Dimarahin. Loh, jadi pengusaha begitu, dikasih target, harus penjualannya berapa? Kenapa nggak masuk? Ditanya dulu, belum tentu dimarahin, ditanya. Harus bisa jawab dong. Gimana plannya biar masuk? Ditanyain semuanya. Pengusaha begitu. Ketika pengusaha itu sendirian, siapa yang nanyain? Dirinya sendiri kan, mau nggak nanyain? Kenapa ini nggak masuk? Ah bodoh ah. Ya kalau ngandelin duit pensiunnya masih banyak, percayalah setahun habis. Kalau kita cuma menghandelin kayak gitu ya. Jadi memang harus mau nggak mau kita berangkat dari yang diri kita harus punya mentalitas bertanggung jawab, baru bergerak ke sini. Gimana? Udah Anas ada pertanyaan atau gimana? Karena kita tadi agak telat, mungkin dipercepat sedikit. Oh, nanti baru kita tanya. Gimana kita ke slide terakhir aja? Oke, secepatnya dia, kita tambah kecepatan jadi 200 km per jam. Oke. Gaspol. Kemudian optimis, berani ambil resiko. Gak ada pengusaha nggak ambil resiko. Resiko untung rugi pasti ada. Ketika kita nggak punya keberanian, selesai sudah. Keberanian hanya keberanian, enggak. Harus dicampur dengan kematangan. Kematangan dapatnya dari mana? Dari ilmu. Baru yang namanya pengambilan keputusan itu menjadi lebih. Sikap ragu menunjukkan tekad dan niat yang masih bengkok. Artinya ragu diambil orang. Lokasi bagus nih, bukan enggak? Lalu pikir sana, besok udah nggak dapat lagi. Kalau dapat, harganya udah naik lagi. Kenapa? Balikin lagi yang slide pertama. Niat kita gimana? Kita punya proyeksi nggak? Dapat berapa kalau saya ambil lokasi di sini? Kan sampai ke sana gitu kan ya. Jangan terlalu percaya diri, nggak boleh nekat. Artinya tetap juga ketika optimis ada selalu dihadapkan situasi pengambilan keputusan. Pak pengusaha begitu, selalu setiap hari. Pak ini habis, Pak ini nggak bisa supply, Pak ini itu, wah setiap hari. Karyawan gitu nggak? Nggak ada biasanya. Pengambilan keputusan dipagerin sama manajernya, sama bosnya. Oke, lanjut. Kreatif dan inovatif, persaingan tinggi, nggak bisa anteng-anteng aja. Usaha apapun, banyak fotografer muda. Mas Arno itu punya peralatan mahal-mahal banget. Sekarang orang dengan peralatan murah bisa menghasilkan potret juga kan. Nah, pertempurannya luar biasa. Artinya kalau kita nggak kreatif,
ya selesai sudah. Kita bicara komputasi dalam bisnis itu tinggi. Tuntutan perubahan pelanggan bisa gini nggak, bisa gini nggak, bisa gini nggak. Semuanya ditanyain bisa gini. Kuat nggak kita? Stres duluan. Mental kayak begini kalau kita nggak siapin, ya harus punya strategi marketing. Marketingnya berubah terus. Sekarang sampai digital marketing. Kalau kita nggak nyemplung ke sana, ya udah kelar udah. Sekarang banyak orang mendapatkan pelanggan tidak hanya dari sebisa begini, ngomongnya cepat banget. Jadi strategi marketing itu kan ya luar biasa. Orang nggak perlu buka, biasanya nggak perlu buka booth bisa dapat pelanggan. Bisa. Artinya apa? Ada teknologi banyak mesti kita pelajari nanti secara keilmuan. Tapi kuncinya adalah kreatif dan inovatif. Itu mental ya Pak. Kalau saya orangnya ya nggak bisa gini gitu, jangan pilih ini, cari orang lah bayar. Bukan berarti nggak bisa usaha. Tapi begitu kita bilang cari orang, berarti kan kita butuh duit untuk bayar orang. Gitu aja. Ya. Gigih, pantang menyerah. Oke, ingat kembali niatnya. Begitu aja deh, paling gampang. Kalau kan kadang udah berusaha, kesandung, jatuh segala macam berat, balik lagi. Mau nggak diterusin? Ini udah terlanjur nih duitnya, mau dihabisin semua? Enggak, cari solusi. Cari teman yang bisa bantuin, ngobrol lah paling enggak. Makanya jadi pengusaha jangan jadi penyendiri. Takutnya bunuh diri. Ngobrol itu nikmat benar. Disiplin tinggi, udah pasti ya. Gitu. Saya lanjut, ini nggak perlu ditanyain dah. Sabar. Siap menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Emang enak ada pelanggan marah-marah? Emang enak kita udah kerja kagak dibayar? Kalau jadi karyawan kayak gitu tuh, gitu kan ya, nggak enak. Customer komplain udah pastilah ada. Jangan mengharapkan semua yang kita lakukan tuh mulus. Kalau semua yang kita lakukan mulus, berarti kita terlalu gampang punya bisnis dan gampang ditiru orang sebenarnya. Ya. Gunakan energi untuk cari solusi, bukan marah-marah. Karyawan tidak disiplin macam-macam segala macam. Sabar. Kenapa? Karena kalau kita nggak sabar, pengambilan keputusan kita hanya di-drive oleh satu aspek, emosi aja. Orang yang emosi biasanya ngambil keputusan keliru. Biasanya rendah hati, jadi punya banyak uang, punya karyawan, senang kan, bangga kan. Ingat loh, gitu. Tantangannya juga makin besar gitu kan. Jangan terjebak keangkuhan. Jadi kalau orang yang sombong jadi pengusaha, biasanya pengusaha baru belagu gitu kan. Gak penting kayak gitu-gitu, gak perlu itu ditampilin gitu. Tetap menjadi pribadi yang baik untuk tetap dihormati orang. Karena harusnya improve terus ya. Ikhlas dan bersyukur. Butuh waktu untuk BEP gitu kan ya. Break even point beberapa lama, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun gitu. Tapi kalau udah di atas dari 3 tahun sebenarnya dari awal ketika kita bikin plan kita udah mesti setting BEP ini berapa lama. Tapi memang butuh waktu. Begitu bisnis kedua, ketiga itu lebih enak gitu ya. Nah, terkadang silau dengan pencapaian enak kali ya orang begitu. Jadi kita bisa mata gelap ataupun ya jadi fokus kita bukan ke bisnis kita, ke bisnis orang. Jangan diperhatiin bisnis orang, kalau orang lebih maju berarti dia lebih keras gitu aja. Dia lebih kreatif. Harusnya kita yang naikin kita punya kompetensi. Sering disangka banyak duit. Ya maka dari itu ya Allah kabulkanlah prasangka orang biar kita beneran banyak duit. Kalau saya begitu, pastikan cash flow sehat. Jadi kita akan kejebak utang. Jadi jangan buru-buru gede dulu. Yang penting bisa bayar setiap bulan tuh ada sisanya. Jangan nyari untung dulu. Gitu ya. Murah hati. Profit tetap jadi tujuan. Mana ada usaha rugi. Profit sebanyak-banyaknya nggak apa-apa, sedekah banyakin. Jadi bukan nyari kaya. Kalau lu usaha kagak kaya-kaya, iya sedekahku banyak, nyantai aja gitu. Gak perlu orang tahu juga, gak masalah. Kalau mau jadi pengusaha kaya gak ada masalah, imbangin dengan yang di sana gitu aja. Kok kita makan juga cuma semangkok mie doang kan? Hebat-hebatnya orang kaya, toppingnya berapa banyak yang dia bisa habisin di perut tuh? Gak mungkin banyak lah. Nah ini mungkin yang saya perlu sampaikan. Gak ada lagi siapa lagi? Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan Mahdi atas ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Jadi memang dari apa yang sudah disampaikan ini bahwa dalam kita mempersiapkan berwirausaha ini yang utama sekali adalah mental. Ya, mental dibuat sekuat mungkin, tekad untuk kita berusaha yang tadi ya menjadi orang kaya kah atau menjadi orang bermanfaat, lalu
tetap inovatif ya, karena dalam berusaha itu kalau nggak kreatif, nggak inovatif juga ya begitu-begitu aja. Nah, jadi untuk teman-teman semua silahkan kalau ada pertanyaan, mungkin sebelum kita nanti ke pembicara kedua yang lebih mengarah kepada cerita tentang apa yang sudah dilakukan, praktek yang sudah dilakukan. Mungkin untuk yang ini karena mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman, dipersilahkan yang mau bertanya. Nama sini aja. Nama siapa? Ini ada 4. Saya mau tanya, jiwa pengusaha itu kan harus ada niat, tekad. Tapi sebelum kita ke pengusaha itu kadang-kadang kayak saya mengalami rasa takut rugi, takut. Bisa nggak dengan maksudnya dengan sehingga saya bisa tercapai nggak? Jadi saya pengen tanya itu gimana menghilangkan rasa takut. Kita belum coba tapi udah mulai udah apa namanya udah down, udah nggak apa maksudnya nggak pengen berwirausaha jadinya. Makasih. Oke, pertanyaan udah ada yang lain, mau setiap pertanyaan ditanggapi ya? Oke, 3 pertanyaan ya. 3 pertanyaan. Tadi yang pertama menanggulangi rasa takut. Nah, oke. Satu lagi siapa? Dari Surabaya. Jaya, aku temenin nih bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Bang Edi ini ada foto. Jadi saya ingin bertanya, Bang Edi, di saat slide optimis itu, kenapa kita tidak diperbolehkan atau tidak disarankan untuk overconfident, terlalu percaya diri? Padahal dengan niat dan tekad yang lebih besar, kita harus pede dong. Kita harus yakin kita usaha itu maju. Tapi overconfident itu saya pikir sebaiknya tetap perlu. Tapi sampai sebatas apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, 3 pertanyaan apa 2? 3 dulu ya. Oke, makasih. Assalamualaikum ya. Pak Mani, saya punya problem ya. Dimana mental saya sudah menjalani usaha hampir lebih 2 tahun. Dan itu 3 kali saya pindah, itu saya overconfident. Saya yakin sekali, karena saya udah survei lokasi itu. Ternyata hasilnya di luar ekspektasi saya. Omsetnya nggak pernah naik. Setelah saya sedikit, ternyata daya belinya itu rendah. Daya belinya rendah. Saya perhatikan itu. Nah, karena daya belinya rendah, saya nggak bisa bertahan. Mental saya sempat nggak percaya dengan lokasi di situ. Saya harus hijrah ke Jakarta. Tapi kendalanya kan pasti kan modal. Di Jakarta pasti modal lebih besar. Nah, jadi untuk mengatasi mental yang sudah jatuh ini, kita tahu kita harus tangguh, kita harus ini, kita harus itu. Tapi dalam keadaan udah down itu kiat-kiatnya apa gitu? Saya pikir Mas Rudi berpengalaman ya, udah pernah jatuh gitu ya. Jadi cara berpikirnya gimana gitu? Karena kan keinginan kita kan pengen sukses ya. Jangan sampai lapak yang keempat gagal. Jadi ada rasa trauma. Jadi saya nggak percaya dengan lokasi yang saya bilang di daerah Tangsel ya. Kayaknya kurang bagus. Bahkan ada orang yang buka usaha di tempat saya sinis.
paling 2 bulan juga lu mampus, bener. Sikat aja sih. Oke. Negatif terus. Ya. Jadi gitu aja. Terima kasih banyak. Baik, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama memang tadi bagaimana mengurangi rasa takut. Yang kedua, apakah overconfidence itu perlu kita terapkan. Yang ketiga, pengalaman kegagalan ini artinya adalah bagaimana membangkitkan lagi semangat untuk terus berusaha. Kira-kira begitu. Nah, silakan Pak Madi. Ya, jadi kalau kita pengen jadi pengusaha, itu yang paling pertama adalah mindset.